Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anhu qala, juga dengan hadis Anas bin Malik, masih juga hadis Anas bin Malik. Kenapa Anas ini lebih tahu urusan-urusan begini? Jarang sahabat tahu urusan pribadi begini. Karena sahabat Anas itu adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Anak angkatnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka semua orang Madinah itu bukti cintanya sama Nabi, dia memberikan sesuatu untuk menggembirakan Rasulullah. Ini Anas, ibunya tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, maka ibunya menyatakan, tidak ada yang bisa kuberikan engkau ya Rasulullah, tapi saya berikan pelayan untukmu. Itulah Anas, dan berkah menjadi pelayan Nabi. Anas bin Malik mendapatkan keberkahan luar biasa. Termasuk nanti pusat informasi hadis ada sama Anas. Salah satu ini amalan sehari-hari Nabi banyak diriwayatkan dari sahabat Anas. Beliau mengatakan, iza dahala, apabila Nabi masuk al-khala, WC itu adalah Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, akhrajahu as-sab'a. Nabi membaca doa ini, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzu, berlindung bika kepadamu minal khubus, dari syaitan yang namanya khubus dan syaitan yang namanya habais. Ya, jadi semua hubus ini adalah sesuatu yang jelek. Semua perkara yang jelek itu disebutkan dengan hubus. Ya. Ini dari kata ya habsin. Itu semua yang jelek-jelek, Pak, itu namanya hubus. Semua yang jelek itu berlindung. Semua perkara kotor apa yang jelek-jelek itu namanya hubus. Jadi ini simbol kejelekan disebut dengan hubus, berlindung pada Allah dari semua perkara yang jelek. Karena WC itu adalah simbol kejelekan. Ya, WC itu Pak simbol kejelekan. Ya. Meskipun jangan diremehkan. Sudah dua amalan di sini. Lepas tadi cincinnya, kemudian yang kedua adalah membaca doa. Jadi orang beriman Muslim itu Pak, ternyata sampai masuk WC pun tetap punya doa. Sampai masuk WC tetap punya doa. Jadi orang Islam tidak kekurangan doa. Hanya sebagian jarang berdoa. Tapi tuntunan Nabi, masuk saja WC ada doanya, keluar dari WC ada doanya, melepaskan pakaian ada doanya, makan ada doanya, minum ada doanya, sudah makan ada doanya, mendekati suami istri ada doanya, semua ada doanya. Artinya Pak, doa itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Nah, kita masuk di wa anhu qala, masih juga hadis dari Anas bin Malik, qala kana Rasulullah SAW, bahwa itu Nabi SAW punya kebiasaan, kalau kana itu Pak dipakai dalam sebuah amalan Nabi, itu menunjukkan kebiasaan. Kebiasaan Nabi itu kalau dipakai kana yakun, itu adalah wa ahwati, dan saudara-saudaranya. Kalau pakai kana itu artinya kebiasaan Nabi, bukan satu kali, berulang-ulang itu. Nabi itu yadkhulul khala, para Nabi itu masuk WC, ya, fa'amilu anak, saya bawakan itu Nabi SAW, wa gulamun nahwi, ya, dan ada anak kecil yang semacam saya. Saya masuk dengan Nabi di WC, dan ya dengan ada gulam, anak laki-laki
yang seumur seperti Anas ini, ya dia bawakan apa? Ini idawatan min ma, semacam wadah yang berisi air. Karena dulu Pak belum ada air menetap itu di WC. Diusahakan dulu air dicari, baru dibawa ke situ. Sekarang enak karena sudah ada air ledeng. Iya, sudah sawarnya. Lalu dia juga bawakan semacam tongkat, fayastanji bil ma. Lalu saya membersihkan diri dengan air itu. Saya beristinja dengan air itu. Ya, saya beristinja dengan air itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bolehnya kalau ada orang yang membutuhkan hajat, ya lalu dibawakan air dan seperti itulah. Dan ini pada umumnya Pak Nabi disiapkan oleh wadahnya ini yang disebut dengan idawah, disiapkan oleh ini petugasnya Anas bin Malik. Ya, karena itu Nabi biasanya kalau sudah begini Pak, Nabi doakan itu. Nabi doakan. Siapa yang didoakan? Anas bin Malik. Dan itulah Anas nanti menjadi seorang yang mulia karena doa-doa khusus Nabi SAW. Setiap Nabi dibantu seperti ini, Nabi biasakan doakan. Boleh insyaAllah. Kalau mau menolong orang Pak, maka tolonglah di saat dia punya hajat. Salah satu kebutuhan hajat orang adalah perkara di WC. Nah, ya. Berikut ini sudah bukan lagi Anas tapi Anil Mughirah ibni Syu'bah. Jadi ini Mughirah putranya Syu'bah. Ya. Radhiyallahu anhu qala li, dia berkata kepadaku, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzil al-idawah. Ya, dia bawakan saya idawah semacam wadah tadi. Fantalakah, kemudian dia berpaling, hatta tawara anni, kemudian dia tidak lihat lagi diriku. Faqada hajatahu, ternyata dia sudah bawakan itu idawah, tapi begitu Nabi mau tunaikan hajatnya, orang ini pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Pak, di WC tidak boleh berduaan ketika buang hajat. Tidak boleh. Ini hatta tawara, tidak boleh saling melihat. Tidak boleh saling melihat pada saat buang hajat. Kalau terpaksa Pak, dulu belum ada WC seperti sekarang. Kalau mau ditutupi, maka boleh bisa begini. Saya mau buang hajat, ini yang lindungi saya. Tapi dengan catatan ini harus menghadap ke sana. Saya buang hajat di belakangnya. Tidak boleh menghadap ke sana saya. Tidak boleh lihat. Dia menghadap ke sana, melindungi. Tidak boleh saling baku lihat. Ini boleh melihat sana, tapi ini tidak boleh melihat ke sini. Dan konsisten Pak. Ini tidak boleh melihat ke sini. Itu artinya Pak, apa isyaratnya? Orang yang buang hajat itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Nah, bagaimana kalau bikin WC baku lihat-lihat? Ya. Jadi kencing baku lihat-lihat itu adalah sebuah pelanggaran syariat. Ya. Hadisnya Bukhari Muslim. Ya, An Abi Hurairah, hadis berikutnya Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu ittaqu ya al-la'inin. Takutlah kepada orang-orang yang dilaknat. Takutlah kepada orang-orang yang dilaknat. Siapa orang yang dilaknat itu? Orang yang dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Alladzi yatahalla fi tariq, orang yang membuang hajat di jalan, fi tariqin nas, di jalan tempat manusia buang hajat. Atau fi zillihim, atau dia buang hajat
di tempat orang sering berlindung. Dilaknat kalau jalanan tempat orang lewat buang hajat di situ. Tempat orang lewat. Karena dulu banyak orang kencing di jalanan, banyak orang buang hajat di jalanan. Nah kalau orang lewat pasti diinjak. Yang kedua, tempat orang berteduh. Jangan buang air di tempat orang berteduh. Karena orang pasti duduk di situ. Botok. Untung kalau tidak langsung duduk. Nah ada ranjau diduduki. Jelas ini Pak ya? Jelas ini. Berikutnya ya. Zada Abu Daud an Muaz ya. Abu Daud menambah dalam riwayat di kitab sunannya bahwa ya tempat yang seperti itu ya yang ada tempat sumber ada air dan tempat ada perteduhan. Jangan buang hajat di tempat ada tempat sumber air dan tempat yang berteduh orang. Ya. Juga di sini Wali Ahmad an Ibni Abbas ya tempatnya yang disebut dengan sama dengan tempat di atas menggenangnya air. Meskipun hadis ini satu sama lain saling menguatkan kedua hadis ini semua. Ya. Kemudian akhraja At-Tabrani an-nihya an tahtil asjar. Di bawah pohon, Pak. Dilarang buang hajat di bawah pohon. Saya bayangkan kalau pohon mangga lalu kita buang hajat di bawahnya, Pak. Nah kita datang subuh-subuh cari mangga. Coba bayangkan kalau subuh-subuh belum terang betul antara mangga atau hasil kotoran. Ya, mendekat di tempat itu kita berkata kotoran, bukan mangga. Kira-kira mundur, kotoran, mangga. Begitu dia pegang, bila memang kotoran, ternyata kotoran. Wa nauzubillah min zalik. Jangan, Pak. Sadis itu. Jadi jangan membuang kotoran di bawah pohon. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi, ya. Meskipun hadis ini ada kelemahannya, ya, tetapi saling menguatkan satu sama lain. Termasuk di dalam An-Nahril Jari, termasuk sungai yang mengalir itu hati-hati juga karena ada sumber yang bisa membuat manusia itu sungai yang mengalir ini. Kalau bapak sumbernya orang ambil air kodong di situ, tuh ambil sumbernya baru pergi ke buang air. Sedihnya itu kalau pas mau minum ada kiriman dari atas. Ya. Itu semua bentuk-bentuk kezaliman. Ya. Di sini juga an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW iza tagawwat ar-rajulani fal yatawara ya kullu wahidin minhuma an sahibati. Apabila dua orang itu masuk di WC, kalau dua orang, Pak, maka masing-masing dua orang ini itu tidak boleh saling bakuliat wala yatahaddatsa. Tidak boleh keduanya berbicara. Tidak boleh keduanya berbicara di WC. Tidak boleh baku lihat. Tidak boleh baku bicara. Ya. Ya. Saya kira tidak ada di antara kita yang suka masuk meskipun sejenis, Pak, ya. Meskipun sejenis. Ya, sejenis atau beda jenis tetap tidak boleh. Ya, ya. Dan itu termasuk bagian yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berikutnya yang terakhir, saya sampaikan baru kita buka tanya jawab.
Ya, wa an Abi Qatadah, ini hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Kalau Rasulullah SAW, la yumsikanna, jangan seorang dari kalian itu menyentuh. Jadi kalau la di sini jangan, kemudian nunnya ditasdidkan, itu larangan keras. La yumsikanna ahadukum zakarahu biyamini, jangan seorang kalian menyentuh itu zakarnya, miliknya itu. Jangan sentuh zakarnya dengan biyamini, tangan kanan. Jadi kalau kencing ini wahuwa yabul, jangan dia menyentuh si beliau itu yang mulia dan terhormat dengan pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kanan. Wa huwa yabul, dalam posisi membersihkan tadi sisa kencing. Jangan pakai tangan kanan. Ya, siram, tangan kanannya siram, tangan kirinya yang pegang. Di sini ada larangan yang kedua, tapi juga menyangkut pada adab yang lain. Wala yatamassa minal khala biyamini wala yatanaffas fil ina. Ya, itu jangan dia menyentuh itu dengan pakai dengan tangan kanannya, dan jangan dia bernapas ketika ini pakai gelas. Jangan bernapas di gelas ketika minum, apalagi ditiup. Jadi jangan bernapas pada saat minum. Jangan, apalagi ditiup baru diminum. Ya, ini satu kebiasaan biasa orang, nak tiup baru dia minum, atau ditiupkan baru diminumkan orang. Biasa ibu-ibu nak kasih minum, kasih makan anaknya, tiup dulu baru makan. Nabi SAW melarang hal itu.